Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini saya akan memberikan gambaran secara real eh, komponen-komponen yang biasa digunakan pada saat kita praktek, gitu ya. Pada saat kita praktek. Yang pertama adalah kompresor, gitu ya. Ini kompresor pertama pasti digunakan. Kemudian air service unit, model yang seperti ini pasti digunakan, gitu ya. Air service unit yang simple pun pasti digunakan gitu untuk mempersingkat karena ini terlalu lebar gitu ya. Kemudian ada single acting cylinder ya, ada double acting cylinder gitu ya. Ini yang paling sering digunakan. Kemudian ada yang namanya push button normally close, ada push button normally open, ada deton normally close, ada deton yang 5/2, sorry, ada deton yang 5/2, kemudian ada roller yang normally close dan juga roller normally open, kemudian ada yang namanya pneumatic timer gitu ya. Ini pneumatic magnetic ya. Ini yang biasa digunakan. Kemudian ada ini 5/2 pneumatic ya operated yang single, kemudian 5/2 pneumatic operated yang double gitu ya. Ini yang single, ini yang double. Kalau single ada springnya, kalau yang double dua-duanya pneumatic operated. Nah, kemudian ini khusus untuk pneumatic aja. Kemudian ada yang namanya pneumatic timer, baik yang pertama yang ini ataupun yang normally open. Ini normally close, ini normally open. Kemudian ada quick exhaust gitu ya. Ada two pressure, ada shuttle valve, ada one way. Ini yang sering digunakan pada saat kita praktik gitu ya. Ada counter. Nanti gambarnya akan saya tampilkan satu-satu. Ada counter, kemudian ada pressure sequence, kemudian ada time delay normally close, kemudian ada manometer. Nah, ini yang paling sering digunakan. Komponen ini yang paling sering digunakan pada saat kita praktik di lab kita gitu ya. Dan dari komponen ini kita juga bisa banyak sekali sistem-sistem pneumatik yang kita buat. Nah, untuk gambarnya kompresor seperti apa? Kompresor bentuknya seperti ini gitu ya. Ini yang kompresor mini yang bisa kita bawa kemana-mana gitu ya, untuk kita pelatihan di tempat lain atau kita bikin praktek di mall dan sebagainya. Ini cukup pakai ini aja. Kita mau demo lah, intinya kita mau demo ini cukup pakai ini. Kalau untuk industri tidak menggunakan yang seperti ini. Kompresornya kompresor dari pusat yang besarnya satu ruangan mungkin ya, satu ruangan seukuran ya lumayan besar lah. Nah, ini cukup untuk kita buat demo atau buat praktikum kompresor seperti itu. Untuk air service unit atau ASU-nya modelnya seperti ini ya, yang biasa kita gunakan. Modelnya seperti ini, air service unit. Ini juga air service unit, modelnya sama, cuma simbolnya agak berbeda. Yang ini agak simple simbolnya, yang ini lumayan banyak gitu ya. Tapi fungsinya sama, keduanya adalah air service unit. Nah, kemudian ada single acting. Single acting bentuknya gimana? Nah, single acting bentuknya seperti ini. Ada satu ini ya. Ini single acting satu nih, pin ya. Ini yang double acting, ini yang dua. Ya, yang depan sama yang belakang ini double acting. Kalau single acting biasanya lebih pendek dibandingkan double acting. Yaitu untuk single dan double kita sudah bahas. Ini gambarnya sudah saya tunjukkan. Nah, kemudian tentang katup. Nah, ini untuk yang pas push button normally close. Push button normally close itu bentuknya seperti ini. Gitu ya. Ini warna hijau, ada 1 nomor 2. Ini gambarnya normally close gitu ya. Kemudian normally open. Sama, cuma yang membedakan adalah simbolnya.
simbolnya yang 1 sama 2-nya nyambung. Kalau yang tadi 1 sama 2-nya tidak nyambung. Oke, yang nyambung adalah 2 dan 3 kalau untuk normally close. Ini sudah. Kemudian ada daten, gitu ya. Ini daten yang 3/2. Kalau daten 3/2 bentuknya seperti ini, ada 2 lubang. Ini normally close datennya, gitu ya. Ini normally close. Ada daten yang normally open, ya, yang tadi cuma membedakan switch selektornya ini aja. Kalau ini pakai selektor, kalau yang tadi pakai push button, gitu ya. Ini yang 5/2, 5/2, ya ini yang 5/2 normal. Dia nggak ada pembahasan normally close atau normally open, artinya yang nomor 1 di sini nanti keluar di pin 2 atau keluarnya di pin 4. Nah, secara normal dia keluarnya di pin 2 kalau modelnya dia off. Tapi kalau on, dia bergeser jadi yang nomor 4, gitu ya. Jadi yang nomor 4 yang aktif. Oke, itu yang 5/2. Oke, ini switch atau tombol atau ya intinya switch lah, tombol untuk pneumatik gitu ya. Nah, kemudian ada lagi ini yang eh, pneumatic operated gitu ya. Komponennya seperti apa? Nah, ini komponennya seperti ini. Ini model lama, ingat, ini model lama. Model barunya bukan seperti ini. Model barunya kalian bisa cek di punya Vesto atau punya yang lain. Intinya ini yang single. Kalau yang single itu ada springnya di sini ya. Ada spring gitu ya. Ini di trigger sama udara yang bertekanan. Biasanya kalau yang spring ini dia ada tambahan ini pinggirannya agak panjang gitu ya. Ini pinggirannya agak panjang ini untuk mendorong kembali ke posisi awal. Ini yang single. Kemudian bentuk yang double, bentuk yang double-nya seperti ini gitu ya. Ini dua-duanya trigger pneumatik dan ini nggak ada tambahannya, cukup seperti ini. Oke, sudah. Itu untuk katup yang biasa digunakan. Kemudian ada roller. Roller ini yang normally close, gitu ya. Ini normally close, bentuknya seperti ini gitu. Jadi ketika ini ketekan sama si silinder yang pin 2-nya keluar anginnya gitu ya. Ini pembuangannya ada di sini dia. Nah, ini pembuangan, yang ini buat nyetop. Ini oke. Ini yang normally close, kemudian yang normally open bentuknya seperti ini sama. Cuma yang membedakan adalah dia normally open. Ininya ini langsung keluar. Jadi satu sama ini langsung keluar, ketika ini ketekan malah dia ketutup anginnya, nggak keluar sama sekali dari output. Itu roller. Kemudian ada magnetic, ada timer, ada counter. Timernya ada 2. Ini yang normally close, ini normally open. Nah, untuk magnetic yang normally close dulu, kita lihat bentuknya seperti apa. Nah, bentuknya seperti ini nih, dia, ya. Bentuknya dia magnetic yang ini biasanya. Jadi ketika ada silinder yang bergerak maju, kedetek tuh daleman silinder kan biasanya logam bentuknya. Dia langsung kedetek, makanya dia langsung aktif. Nah, simbolnya ada simbol magnetiknya nih, yang bentuknya huruf C, gitu ya. Ini yang simbol magnetik. Tadi bentuknya yang ini ya, yang ini. Kalau ini adalah roller, ini push button, ini roller juga. Ini bentuknya yang seperti ini. Nah, kalian bisa temui ini kecil bentuknya, nggak terlalu besar. Karena dia cuma sebagai magnetnya aja. Kemudian timer, timer yang normally close dulu, kita buka. Nah, ini ada 2, ya, normally close artinya dia nomor satunya itu langsung menghitung dari sini nomor satunya. Ketika dia dapat sumber dia langsung dari sini ngitung langsung selesai habis gitu ya. Jadi triggernya kalau yang normally close saya sarankan triggernya dari push button atau dari sensor-sensor yang ada, bukan dari sumber tekanan udara gitu ya. Ini yang normally close. Kalau yang normally open bentuknya seperti ini, dia ada 3 gitu ya. Ini normally open, jadi yang 10 ini untuk mereset gitu. Jadi menghitung udara. Jadi kalau misalnya yang awalnya dia keluar menjadi ketutup gitu ya. Atau bisa ditukar ini yang awalnya dia ketutup menjadi kebuka. Nah, modelnya seperti ini untuk yang timer timer normally open. Nah, gitu.
Untuk yang counter bentuknya seperti ini. Wah, ini ada A, P, Y, Z gitu ya. Nah, untuk A, P, Y, Z ini kita lihat di sini. Di sini ada nomor 1, nomor 2, gitu ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 12, nomor 10 gitu ya. Untuk inputannya yang mana? Inputannya Z itu sebentar AP. A itu input, P itu output biasanya. Nah, ini saya kurang paham harus melihat bendanya. Jadi kalau nggak salah ya, kalau nggak salah Z itu untuk mereset gitu ya. Z itu yang nomor 10, Y itu untuk 12 nih, untuk menghitungnya. P itu du P itu P itu ya A itu power biasanya yang satu gitu ya, P itu nomor 2 gitu. Nah, ini kita harus lihat dulu. Saya juga jarang, maksudnya saya kadang menggunakan ini sebagai penghitung, tapi saya harus melihat dulu nih yang pin A ini nomor berapa yang ada di sini. Ini nggak kelihatan kalau gambar dari sininya. Nah, ini bentuk kalian lihat aja nanti nomor 1 itu yang mana. Lihat dari pin-pin yang ada di sini nih, gambar simbolnya ya. Itu counter, kemudian ada yang namanya quick exhaust. Quick exhaust ini bentuknya seperti apa? Nah, quick exhaust bentuknya seperti ini. Untuk nomor 1 adalah inputnya, nomor 2 adalah outputnya. Ingat, nomor 2 adalah outputnya. Ini nomor 3 itu pembuangan yang akan mengeluarkan suara agak lebih keras gitu ya. Ini nomor 1. Nomor 1 input. Ingat, nomor 1 input, nomor 2-nya adalah output, dan nomor 3-nya pembuangan anginnya. Dia biasanya kalau misalnya kita lewatin akan lebih cepat atau ada yang keluar dari sini angin gitu ya kalau misalnya kita pegang. Nah, ini quick exhaust. Kemudian ini ada two preser. Two preser bentuknya seperti ini simbolnya ya. Ini ada input 1, input 2, input 1, input 2, kemudian ada output. Nah, ini nomor 1, nomor 1, ini nomor 2 gitu ya. 1 menandakan dia input. Bentuknya seperti ini untuk AND. Kemudian untuk OR juga sama. OR juga sama bentuknya seperti ini, cuma membedakan adalah simbolnya. 1, 1 ini input nih. 1, 1 ini 2 outputnya. Gitu ya. Oke, ini sudah. Kemudian ada one way. One way ini bentuknya seperti apa? One way bentuknya seperti ini nih. Yang satu ini nih yang panjang, ini adalah inputnya nih. Ini kalau kita lihat di sini biasanya nomor 1 nih. Ini nomor 2. Nomor 2 adalah outputnya. Ini outputnya, artinya output yang ada di sini nih, yang setelah melewati lingkaran, kemudian ada segitiga, ini outputnya di sini, ini yang pendek. Kalau yang panjang adalah yang ini, inputnya. Nah, ini yang buat ngatur kecepatannya. Nah, ngaturnya ini adalah yang ada tanda panahnya nih. Ini yang buat ngatur adanya di sini, gitu ya. Itu simbol dari one way flow control. Nah, kemudian ada manometer. Manometer bentuknya seperti apa? Nah, manometer bentuknya seperti ini, gitu ya. Ini ada dua input, ada yang juga satu input, tapi yang biasa kepakai itu yang satu input gitu ya, yang satu kemudian di sini muncul gitu ya, ketahuan berapa. Kalau yang dua ini dia harus melewati, dua-duanya harus kemasukan selang baru dia bisa beraktif. Nah, ini biasanya yang satu ya, ingat, manometer itu ada yang biasanya dipakai di praktek cuma satu pin inputan gitu, karena ini cuma satu ininya. Oke, ini yang manometer. Kemudian di sini ada pressure sequence. Bentuknya seperti apa? Ini pressure sequence ya. Sensor tekanan. Bentuknya seperti ini, gitu. Bentuknya seperti ini. Nah, ini untuk yang mengatur tekanannya, besarnya seberapa bar, itu ada di sini. Kemudian ini nomor 1 input, nomor 2 output, nomor 12 itu penghitungnya, supaya dia bisa menjadi 3 bar atau berapa. Ini ada di sini nomor 12 ya, yang menaikkan tanda panah 2 ini nih, dia ke atas gitu. Ketika sudah melewati ini baru dia bisa berjalan atau bisa menggeser katup yang sebelah sini menjadi aktif. Oke, itu sensor tekanan. Kemudian yang selanjutnya adalah timer.
Nah, timer bentuknya seperti ini. Untuk kondisi yang lama, maksudnya untuk sebenarnya bukan yang seperti ini timer yang kita biasa gunakan. Timernya itu kalau model lama bentuknya sama kayak pressure sequence, bentuknya sama kayak gini timer, tapi ininya kecil, pemutar ininya kecil. Itu untuk timer. Modelnya sama, bentuknya seperti ini. Ini ada angka 12, ada angka 1, ada angka 2, gitu ya. Yang ada di sini adalah 1 dan 2. Nah, ini gambarnya salah. Kalau untuk yang ada di pasaran, yang biasa kalian praktekkan bentuknya kayak pressure sequence, cuma bedanya dia pemutar ininya kecil bentuknya, nggak lebar seperti ini. Itu timer delay yang normally close. Oke kawan, mungkin cukup sekian dari saya. Itu yang tadi yang saya jelaskan yang biasa digunakan pada saat kita praktek, pada saat kita ujian sekolah di bidang pneumatik gitu ya. Atau ada tambahan yang lainnya, mungkin kita bisa pelajari lebih lanjut, kayak misalnya ada ini cek valve gitu ya. Ada cek valve, kemudian ada yang lainnya, ada yang namanya stepper modul. Nah, stepper modul itu fungsinya kayak gimana? Nah, ini modelnya kayak gini. Nah, ini jarang banget digunakan untuk praktik gitu ya. Dan sekolah pun jarang punya yang namanya stepper modul. Yang biasa sekolah punya yang tadi saya sebutkan gitu. Jadi mungkin dari saya cukup untuk penjelasan mengenai komponen-komponen yang akan kita gunakan nantinya. Terima kasih dan nantikan video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Tutorin aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.